Tyranny of the Shield atau tirani keharusan. Pernah nggak kamu dengar hal tersebut? Atau mungkin pertanyaannya, terakhir kali kapan kamu bilang seharusnya aku, seandainya, keadaannya, bla 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 bla. Gak cuma dirimu, aku juga pernah, dan itu tadi yang aku ceritain ke terapis, ya bisa dibilang konselorku, bahwa aku menemukan pola di hidupku bahwa kadang-kadang aku ngomong ke diriku sendiri bahwa I should do something, kayak atau gak things should look like this, kayak sesuatu hal tuh harusnya tuh seperti ini yang terjadi yang kuharapkan, tapi ternyata kenyataannya itu nggak realita yang terjadi. Dan dari situ konselorku bilang, coba cari tentang Tyranny of the Shield-nya. Wait, siapa orangnya? Ntar aku cari dulu ya, aku ada takut di sini. Oleh Karen, wait, give me 5 second. 5, 4. Karen Horney. Tirani ini atau seolah-olah diktator yang membuat kita menjadi punya shield atau seharusnya itu terjadi karena ada dua pribadi yang saling berkonflik. Maksudnya adalah dua bayangan sesosok di kepala kita. Yang pertama adalah diri kita yang nyata, yaitu diri kita yang real selfmu sekarang, yaitu yang manusiawi, yang masih berproses. Ya, kamu masih berproses juga, butuh waktu untuk belajar dan punya banyak keterbatasan, seperti keterbatasan tenaga, waktu, dana, uang, keterbatasan sosial, status sosial di mana kita dibesarkan dan terbentuk menjadi pribadi dengan karakter dan keunikan diri kita. Ya, dirimu yang nyata ini adalah yang kita hadapi sekarang. Sedangkan kita ada diri kita yang seharusnya atau yang diidealkan. Itu adalah diri kita yang kita harapnya bisa kuat, selalu kuat. Terus juga bisa tahu apa yang kita pengen tahu. Yang kita harapkan, kita ciptakan di dalam kepala kita itu nggak boleh gagal, harus bisa disukai semua orang, padahal itu nggak mungkin terjadi, dan kita harus berarti disukai. Side notes. Nah, kalau terjadi gap antara dan kita memaksakan diri kita yang nyata ini itu menjadi seperti diri yang kita idealkan, itu akan ada sebuah lompatan yang membuat kita jadinya lelah sendiri, dan itu gak baik buat diri kita. Aku belajar contoh suara-suara tirani keharusan di kepala kita itu, misalnya aku pas lagi belajar di program BFLP ini, seharusnya gue bisa memahami materi ini dengan cepat, menolak proses belajar yang butuh waktu. Terus juga aku seharusnya gak boleh ngerasa cemas, gak boleh ngerasa takut. Itu menolak emosi manusiawi yang valid. Juga aku seharusnya bisa menyenangkan dan membantu semua orang. Padahal kalau batasan anakku sedang rendah, ya itu gak mungkin untuk aku lakukan, dan untuk siapapun lakukan. Terus misalnya nih, aku seharusnya selalu produktif, tidak boleh terlihat lemah. Nah, ini kita memaksa diri kita untuk bekerja seperti mesin, padahal kita manusia, bukan mesin. Ya, mesin pun punya amortisasi, bukan amortisasi, depresiasi. Ayo, yang amortisasi itu apa? Amortisasi itu kalau side notes, malah aku kemana-mana. Oke, nggak apa-apa, ini adalah kali pertamanya aku ngerekam langsungan tanpa kepotong. Ya, ketendang. It's okay, let's continue it again. Nah, kenapa disebut tirani dan apa dampaknya sih bagi kita? Nah, jadi
kalau si Karen Horney ini bilang disebut tirani karena itu akan menjelajah dan menjajah kedamaian batin kita. Karena kalau kita harus memenuhi harus yang kita harus lakukan, itu tuh akan mustahil untuk kita bisa terapkan, dan justru akan memberikan hukuman di kepala kita berupa pertama kecemasan. Kita jadi cemas untuk dan tegak karena takut untuk nggak bisa memenuhi standar yang kita inginkan tadi. Habis itu juga ada rasa bersalah dan ketidaksukaan atau kebencian kepada our current real self, dirimu yang ada nyata saat ini. Misalnya perasaan bahwa dirimu itu tidak cukup baik, gagal, padahal standar yang kita buat itu sebenarnya nggak realistis, guys. Habis itu juga kita bisa jadi kelelahan atau burnout, energi habis, bukan karena selesai tugasnya, tapi karena lelah untuk mencapai tuntutan kesempurnaan. Nah, bener juga sih, aku pribadi ngerasa yang disebut Horney ini, Karen Horney ini benar, bahwa kalau kita lihat pola di orang-orang yang ada, termasuk dirimu sendiri, setiap kamu terlalu banyak untuk shield statementin dirimu sendiri, seharusnya bilang kata-kata statement itu apa ya, pernyataan seharusnya kepada dirimu sendiri, itulah yang membuat kamu jadi ada cemas bahwa kamu gak bisa mencapai hal itu, merasa bersalah, dan jadi kelelahan juga secara mental kamu. Nah, ini solusinya bisa di switch, dipatahkan dengan cara mengubah harus menjadi lebih baik atau memilih untuk apa. Misalnya, I should have understand this topic, atau seharusnya gue bisa punya kondisi yang lalalala. Terus kita ubah menjadi aku ingin memahami materi ini, tapi nggak apa-apa kalau aku memulainya sedikit-sedikit lewat micro learning, belajar kecil-kecil, pelan-pelan secara mikro. Terus juga kita bisa untuk mematahkan tirani ini dengan mengenali keterbatasan yang kita miliki itu sebagai fakta. Ya emang kita perlu menerima bahwa semua orang punya keterbatasan, termasuk dirimu. Dan keterbatasan itu bukan kegagalan, tapi memang kalau kita hidup tanpa keterbatasan, kita akan sombong, kita akan orang nggak punya keterbatasan aja masih sombong, apalagi nggak punya keterbatasan, kita akan penuh dengan pride. Dan pride is not a good thing to have kalau dalam porsi yang tidak sehat dan diarahkan ke hal-hal yang negatif. Dan juga kita perlu berlatih untuk menggunakan self compassion. Coba aja kita memperlakukan diri sendiri dengan kelembutan dan tidak dengan shieldin orang lain. Karena sebagaimana kita ingin diperlakukan, perlakukanlah orang lain seperti demikian. Kalau kita tahu bahwa nge-shieldin orang lain itu sebenarnya dengan efek yang kurang bagus, ya kita buat bagaimana komunikasiin ke diri kita sendiri. Positive self talk kita adalah hal-hal yang memang membangun, bukan yang meruntuhkan. Ya, we all, bukankah kita semua adalah manusia yang sedang dalam prosesnya? Dan kalau aku sendiri seringkali punya harapan yang memang harus punya harapan, tapi punya harapan yang justru aku buat seperti shield, I must, aku harus, aku perlu, seharusnya seperti ini, padahal itu bisa jadi tirani. Ya kita perlu berhikmat, aku sendiri perlu berhikmat untuk mengelolanya menjadi sebuah dorongan yang tidak
menjatuhkan diriku sendiri atau melemahkan keadaan neurokognitif mentalku, tetapi yang bisa membuat diriku ya menyadari, oke, aku punya keinginan seperti ini, apa langkah doable atau yang dapat dikerjakan untuk hal tersebut. Betul kan guys? Nah, musuh kita itu bukan ambisi, bukan keinginan, kepekaan, atau niat yang kita harapkan. Justru kita perlu punya harapan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Tetapi yang perlu kita waspadai dan telatenkan adalah gimana saat kita menuntut diri kita sendiri menjadi versi ideal yang kita harapkan, tanpa menghormati dan menghargai proses bertumbuh, ditanam, berakar, bertumbuh dan berbuah yang takes time pada musimnya, perlu proses waktu dan gak instan. So kita memang perlu punya cita-cita yang besar, sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Tetapi jalan menuju ke sana harus lewat dirimu yang nyata, yang ada sekarang. Apa yang doable atau dapat dilakukan hari ini. Mulai langkah kecil dengan dirimu yang butuh tidur yang cukup, kelembutan bagi dirimu sendiri, belajar yang bertahap, kasih, dan compassion tuh kasih yang tulus gitu loh guys, bagi proses yang sedang kamu jalani. See you again.